Halo, kembali lagi kita lanjutkan saja untuk membuat lokal DVD repository. Virtual machine ini akan kita gunakan sebagai uh, repository atau tempat menyimpan uh, software-software uh, dari CentOS. Isinya yaitu RPM dari yang dipublish oleh CentOS. Community juga di situ ada. Jadi isi dari DVD CentOS kita akan kita publish melalui virtual machine kita ini untuk kita gunakan di lab lokal kita. Langsung saja kita login di sini. Root. Pertama, setelah kita install virtual machine ini sebelumnya, kita belum men-set IP address apapun ya. Jadi kita akan mulai config dari mendisable SA Linux, itu untuk feature security-nya dari CentOS. Ini standar dari Red Hat deployment. Jadi kita akan disable karena kita tidak membutuhkan itu saat ini. Kemudian kita akan setup jaringannya juga dan kita setup juga hostname-nya. Langsung saja. Tools untuk men-setup jaringan di CentOS kita gunakan nmcli general status. Oke, state-nya disconnect. Sebelumnya saya jelaskan dulu secara garis besar jaringan saya. Saya punya router di sini. Saya punya WiFi router dan juga saya punya komputer di lokal di sini. PC, yaitu komputer yang saya gunakan sekarang. Dan untuk router WiFi ini IP address saya mendapatkan IP address dari ISP, itu otomatis IP address-nya berdapat dari DHCP dari ISP. Kemudian sisi ke dalamnya, ke bawah, maksud saya ke dalam jaringan lokal saya, IP address-nya adalah 192.168.0.1/24. Itu berarti netmask-nya 255.255.255.0. Oke. Untuk PC saya ini saya punya IP address-nya otomatis dapat DHCP dari router. Oke. Nah, virtual machine yang kita punya ini, virtual machine kita ini akan saya hubungkan dalam satu jaringan dengan jaringan lokal LAN saya. Oleh karena itu, posisi virtual machine ini akan saya buat juga sejajar dengan PC yang saya punya. VM DVD Cento Repo dengan IP address static. Saya akan menggunakan IP address static 192.168.0.50/24. Nah, supaya dari secara fisik virtual machine saya ini tidak ada hubungannya dengan WiFi router yang di atas. Nah, supaya virtual machine saya ini bisa berhubungan dengan router
router saya yang di atas ini, nah saya perlu menggabungkan interface Ethernet dari virtual machine saya ini dengan host mesin saya, yaitu PC dengan Ethernetnya PC saya. Jadi virtual machine saya ini sebenarnya sudah punya Ethernet, bisa lihat di sini. Saya klik kanan di sini, network setting. Saya sudah punya network di sini, satu buah adapter network virtual. Nah, ini terattach ke NAT. NAT ini berarti PC saya berperilaku sebagai router untuk virtual machine saya. Dan saya tidak menginginkan hal ini. Saya menginginkan PC saya, virtual machine saya punya akses langsung kepada WiFi router saya. Dan posisi virtual machine saya ini setara dengan PC yang saya punya. Jadi, saya akan melakukan bridge adapter. Bridge adapter, saya akan memilih adapter yang saya punya. Saya gunakan Gigabit Ethernet controller milik saya sendiri, karena dari PC saya connect ke WiFi router saya menggunakan kabel. Oke, saya gunakan bridge adapter. Oke, nah ini dengan cara seperti ini berarti Ethernet saya, Ethernet virtual machine saya, router bisa melihat, bisa terekspos virtual machine saya, Ethernet virtual machine saya akan terekspos langsung kepada router. Oke, langsung saja kita setting NMCLI. Kalau teman-teman bingung bisa pakai help di sini. Oke, kita akan config networkingnya. Oke, OSI connection. Bisa pakai help di sini. Kita akan mengedit konfigurasi untuk IP address virtual machine kita. IP address bisa kita lihat di sini. Seperti teman-teman lihat, ini INP0S3, ini adalah Ethernet kita. Nama Ethernet kita. Jadi kita akan edit connection, edit INP0S3. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tulisan type help untuk available command, print untuk menampilkan semua connection parameter, semua describe untuk menampilkan property description-nya. Nah, ini sebenarnya sangat membantu sekali dan sangat mudah. Kita mulai dengan print, kita lihat. Oke, ini untuk melihat ke atas, tekan shift, tahan, dan page up. Oke, teman-teman bisa lihat apa yang bisa kita setting di sini. Kita bisa men-setting connection profile. Oke, kemudian kita bisa men-setting layer 2-nya, yaitu port speed, kemudian negotiate-nya bagaimana, MAC address dan sebagainya. Kemudian IP versi 4 metodenya, kemudian IP versi 6, dan kemudian proxy. Kita akan menggunakan IP versi 4. Oke. Langsung saja help. Nah, kita bisa lihat, kita bisa melakukan set IP version 4 dot. Tadi apa? Method. Bisa tekan tombol tab. Nah, itu bisa lihat. Kita bisa memilih auto, itu berarti DHCP, menerima DHCP dari DHCP server. Disable bisa berarti menonaktifkan. Kita akan set manual. Oke, kita coba print. Oke, ini sudah set manual. Kemudian perlu kita lakukan berikutnya adalah mengganti IP address. Men-setting IP address version 4 dot IP address. Oh, sorry. Di sini addresses. Kita berikan IP-nya tadi 192.168.050. Itu
192.168.0.50/24. Ini adalah network masknya. Kita coba print. Oke, kemudian kita set IP gateway-nya. Set IP version 4.gateway 192.168.0.1 di sini ya. Print. Oke. Kemudian kita set connection-nya untuk auto connect yes di sini. Set connection, tekan tombol tab itu akan memberikan auto complete, auto connect yes. Oke, kita print. Oke, auto connect yes, kemudian selebihnya oke, semua tanpa oke. Oke, berikutnya kita bisa activate dan kita bisa save. Activate itu kita mengaktifkan konfigurasi saat ini tanpa harus menyimpan. Nanti ketika reboot itu akan kembali seperti settingannya akan hilang. Namun kalau kita save, kita akan kesimpan dan sekaligus activate. Save. Yes. Oke. Activate. Oke. Print. Oke. Langsung keluar. Kita lihat ada connection-nya. Ini sudah up. Kita lihat IP address. Kita sudah berhasil men-setting IP address. Apa kita sudah bisa ping router atau belum? Kita coba. Ping 192.168.0.1. Oke, perfect. Berarti kita sudah berhasil men-setting IP connectivity dari virtual machine kita ke router.